Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, Portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, cerita yang berjudul Pesugihan Tumbal Janin, bagian terakhir karya Ratna Dewi. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Tubuh kami masih saja bergetar. Aku sangat terkejut karena sepeda yang kami naiki terjatuh. Jantungku kembali bergemuruh sangat kencang, karena bola api yang semula mengejar kami pun ikut jatuh tepat di bagian sepeda. Aku yang tersentak langsung bangun. Bayi dalam gendonganku kupeluk dengan eratnya. Mungkin karena ia ikut terkejut, sehingga suara tangisan seakan mengisi kesunyian malam ini. Bang Rehan yang ikut pula melompat dan menghindari jatuhnya bola api itu pun langsung meringsut mundur beberapa langkah ke belakang. Mata kami seakan terhipnotis melihat semua pemandangan yang mengerikan tepat di hadapan kami. Bola itu jatuh dan pecah tepat di atas sepeda ontel kesayangan Bang Rehan. Bak seperti hewan buas yang tengah kelaparan. Bola api itu pun langsung melahap dan membakar seluruh bagian sepeda kami. Hanya memakan waktu beberapa menit saja, api itu pun padam dan hanya menyisakan batang-batang besi yang telah hangus dan menghitam. Kami hanya terpaku memandang bangkai sepeda yang kini tersisa di hadapan mata. Asap masih saja mengepul dari arahnya seakan menari dan mengejek kebodohan kami yang masih saja menatap rongsokan yang kini tak mungkin dapat terpakai lagi. Namun kami masih tetap saja bersyukur karena kami semua dapat selamat dari teror bola api misterius itu. "Dek, sepedaku dek." Kulihat Bang Rehan sangat sedih karena sepeda itu adalah peninggalan dari orang tuanya yang kini sudah terbaring lemas seakan tak bernyawa. "Sudahlah bang, ikhlaskan saja. Yang penting kita selamat." Bang Rehan coba mendorong besi-besi yang masih panas itu dengan menggunakan dahan kayu agar sepeda itu dapat berada di pinggiran jalan agar tak mengganggu orang lewat. Wajahnya terlihat sangat lesu. Rasa lelah yang dihasilkan membawa kekecewaan yang mendalam baginya, hingga suaranya berbicara seakan tertahan oleh deru nafas yang masih terasa berat dan ngos-ngosan. "Dek, kita pulangnya jalan kaki ya dek." Aku mengangguk seraya tersenyum kecil agar ia lebih semangat. "Maafin abang ya dek, karena kebodohan abang, kamu dan anak kita lagi dalam bahaya." "Iya bang, gak apa-apa kok. Lain kali kamu harus lebih hati-hati dalam berkata ya bang, karena perkataan yang kamu ucapkan bisa menjadi doa." "Iya dek, sekali lagi abang minta maaf, karena menyesal saat semua telah terjadi itu percuma." Kami pun kini berjalan menyusuri jalan bebatuan. Bayiku kini sudah mulai tenang dalam gendongan. Lalu, "Capek dek, sini biar aku gantian yang gendong anak kita." "Udah bang, gak usah. Aku masih kuat kok. Toh bentar lagi juga kita sampai rumah." "Kenapa cobaan yang kita hadapi begitu bertubi-tubi ya dek?" Aku menarik nafas perlahan dan membuangnya dengan kasar. "Aku juga gak tahu bang. Mungkin memang itu adalah jalan hidup kita. Semoga aja semua ini bisa cepat berlalu dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang kita impikan." Samar kulihat sorot lampu teras rumah kami. Seorang wanita parubaya itu pun berdiri di ambang pintu depan. Matanya nanar memandangi sekitar jalanan. Sepertinya sedang menunggu seseorang yang tak lain tak bukan dia adalah ibuku. "Alhamdulillah, akhirnya kalian tiba juga." Perasaan ibu tadi tidak enak menunggu kalian yang tak pulang-pulang. "Iya bu, kami baik-baik saja kok," ucap Bang Rehan tenang. "Tapi kenapa ibu lihat kalian begitu kacau dan berantakan begini? Lalu kenapa kalian jalan kaki? Sepedanya mana nak?" Wajahnya menunjukkan sikap panik
dan mencoba memandang wilayah sekitar, mencari kendaraan yang kamu bawa tadi. Kini tak lagi terlihat oleh bola matanya. Apa yang telah terjadi pada kalian, nak? Aku menatap kepanikan yang seketika muncul. Lalu, sepeda kami rusak, Bu. Jadi kami tinggal tadi di jalan. Aku tahu, kebohongan Bang Rehan itu dilakukan hanya untuk membuat sosok wanita tua itu tidak terlalu khawatir dan memikirkan permasalahan yang kami alami. Karena takut penyakit darah tinggi yang dialami oleh ibu itu akan kumat dan membuatnya jatuh sakit. Ya sudah, syukurlah kalau kalian tak terjadi apa-apa. Iya, Bu. Ibu istirahat saja. Pasti sangat lelah seharian bekerja di ladang tadi. Ibu pun hanya mengangguk dan kembali ke ruangan rumah yang telah disekat oleh ruangan tempat aku dan Bang Rehan tinggal. Aku pun meletakkan bayiku yang sudah terlelap di atas kasur. Kulihat Bang Rehan duduk dan melamun. Mungkin karena kejadian tadi terus saja menghantui pikirannya. Bang, aku tahu kamu masih berat merelakan sepedamu tadi yang hangus terbakar. Namun mau bagaimanapun, kamu harus mengikhlaskannya agar kamu juga bisa tenang. Aku udah ikhlas kok, Dek. Kalau soal sepeda itu, tapi aku masih gak habis pikir, kok Medi itu bisa ngejar kita ya? Ya Allah, Bang, itu pula yang kamu pikirin. Bukannya kamu yang nyuruh tuh Medi mampir ke rumah. Untung aja gak sampai ikut kita pulang juga. Kalau ikut pulang, bukan hanya sepeda kamu yang kebakar, tapi rumah kita juga ikut kebakar. Iya, tapi dia kok doyan ya makan sepedaku, Dik? Emang kamu mau juga dimakan tuh Medi, Bang? Badan gempal kayak kamu pasti bisa bikin dia kenyang selama seminggu loh. Ya ampun, Dek, masa kamu rela sih suami sematawayangmu ini yang paling ganteng dimakan Medi? Iya, makanya aku banyak berdoa tadi waktu kita jalan pulang supaya kamu gak dimakan juga. Bukan kayak kamu yang hanya gemeteran, udah takut tapi banyak gaya. Sok-sokan pakai nyapa setan segala, ngajak mampir, mau diajak ngopi bareng gitu. Iya, Dek, aku panik tadi. Jadi aku gak inget doa apa-apa, cuma doa makan aja yang terlintas di kepalaku. Ya udah kalau gitu sekarang kamu ganti baju. Lihat basah semua. Ntar ku ambilin makanan, baru kamu boleh baca doa makan, oke? Ia pun hanya tersenyum lantas. Beres, bos. Aku mencoba berlaku semua baik-baik saja. Padahal isi dalam kepalaku penuh dengan rasa kekhawatiran akan tadinya beberapa hari mendatang, yaitu hari antara hidup dan mati saja. 6 hari mendatang. Di sisi lain, Baudarium tersenyum lebar saat kehadiran Mariana ke rumahnya. Di siang hari yang cukup cerah itu, Mariana datang dengan sedikit mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh orang lain. Mbok, bagaimana? Apa tugas saya berikutnya? Saya sudah tidak sabar untuk menerima upah yang setimpal, karena uang yang Mbok beri kemarin itu habis kubelanjakan. Tenang saja, tugasmu cukup mudah kok. Kamu harus berhasil membawa anak Rati ke rumahku. Aku hanya meminjamnya sebentar saja untuk diletakkan di dalam rumahku. Setelah itu, kamu boleh membawanya kembali pulang ke rumahnya. Loh, kok dibawa pulang lagi, Mbok? Bukannya kamu bilang bayi itu untuk tumbal persembahanmu? Sudahlah, kamu tak usah banyak bicara. Kamu kerjakan saja apa yang telah kuperintahkan. Selebihnya itu biar urusanku. Mariana hanya mengangguk, tanda mengerti, lalu berlalu pergi dengan tergesa. Ia lantas memikirkan rencana berikutnya untuk dapat menculik anak dari adik tirinya itu dengan sangat matang. Mengingat bayaran yang dijanjikan oleh Baudarium sangat menggugah selera dan mampu membutakan mata batin serta hati nuraninya. Baginya sifat benci itu sudah menutupi semua pikiran dan mampu digantikan oleh sifat serakahnya. Tak ada lagi rasa iba apalagi kasihan,
pada keluarga miskin yang tak pernah ia anggap sama sekali. Namun aku harus merubah semua itu dengan sifat baik yang digunakan hanya sebagai topeng saja. Ia akan berniat menjenguk keponakannya dengan membawakan buah tangan. Lalu jika semuanya telah lengah, ia akan membawa bayi itu ke rumah Mbok Dariem. Sebenarnya ia pun masih kurang paham dengan cara kerja apalagi rencana dari Mbok Dariem tersebut. Intinya ia harus berhasil meminjam bayi itu. Toh juga akan dikembalikan lagi, tak kurang satu apapun kok, pikirnya. Rehan. Mataku terus saja mengeluarkan cairan bening dari sisi sudutnya. Hatiku begitu terasa nyeri, apalagi saat menatap dua orang yang kau sangat kasihi berada dalam satu dekapan. Bayiku terus saja menyusu dengan kuat, seakan inilah waktu yang terakhir bersama dengan ibunya. Malam ini tiba saatnya, waktu yang sangat menegangkan hampir tiba. Aku mencoba untuk terus menguatkan mentalku. Kulihat Rati telah selesai menyusukan bayi kami hingga cukup kenyang dan tertidur pulas. Kami memutuskan untuk menitipkannya pada ibu dan bapak yang ada di rumah. Setelah itu kami pun tak lupa untuk sholat isya dan sebanyak mungkin berdoa dan meminta pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Rasanya air mataku tak mampu lagi menetes. Aku harus kuat. Aku harus memberi semangat istriku agar dia tetap tegar menjalani rencana kami untuk keselamatan keluarga tercinta. Setelah selesai sholat, kami pun makan malam bersama. Malam ini tak hanya kami berdua di meja makan kumuh ini, namun ibu, bapak, serta adik dan Rati juga ikut serta makan bersama kami. Jangan pernah putus berdoa ya nak. Bapak dari rumah juga akan selalu mendoakanmu. Andai saja bapak dapat menggantikan posisimu, pasti bapak akan lakukan itu semua demi keselamatanmu nak. Entah kenapa kata-kata bapak membuat air mataku tak mampu lagi untuk kubendung. Apalagi kulihat mata seorang bapak yang sangat dekat dengan anak perempuannya itu mulai berkaca-kaca. Apa Kiai Husin tak ikut membantu kalian juga nak? Ucapan ibu pun membuyarkan lamunan kesedihanku. Tidak bu, Kiai Husin saat ini sedang berada di luar kota. Ia menyiarkan agama Islam bersama dengan sahabatnya. Namun kami telah diberi banyak arahan olehnya agar kami paham apa yang akan kami lakukan. Selesai makan malam, tak lupa kami berdua menyalami kedua orang tua Rati yang sudah kuanggap sebagai orang tuaku sendiri, dan tak lupa meminta doa dari mereka berdua. Aku pamit ya bu. Pak, titip dedek bayi di rumah. Lambaian tangan Rati mampu mengiris hatiku yang kini sangat pilu. Rasa khawatir, sedih, semua campur aduk jadi satu. Remuk rasanya hingga tak mampu lagi aku rasakan. Aku masih saja menahan luapan isi hatiku. Air mata tetap saja aku tahan. Aku coba untuk menguatkan diriku yang memang saat ini sangat lemah. Kulihat Rati begitu yakin dan menatapnya untuk menuntaskan rencana utama dalam menyelamatkan sang buah hati tercintanya. Aku tak ingin memecah kefokusannya dengan kesedihanku. Aku harus tetap memberinya semangat agar ia tetap kuat dan yakin bahwa dia pasti bisa melakukan semua ini dengan lancar. Kami terus saja berjalan menyusuri jalan bebatuan hingga sampai di mana simpang gang yang di pinggiran jalannya terdapat seonggok sepeda hangus yang menjadi saksi bisu perjalanan dan perjuangan kami untuk keluarga penuh dengan rintangan. Hingga sesaat bulu kuduku meremang ketika melewati persimpangan tersebut. Hingga tak terasa sampailah kami di rumah Mbok Dariem. Aku memeluknya dengan erat. Genggaman tangannya kurasakan sedikit dingin. Rasanya aku tak mampu melepaskanmu untuk hal yang berbahaya ini. Namun aku tak punya pilihan lain. Mau tak mau aku harus merelakannya sebelum semuanya terlambat. Pelukanku mulai merenggang saat Rati mencoba melepaskannya. Senyumannya mampu membuat air mataku kembali tumpah. Bang, doain aku ya. Semoga semua berjalan dengan lancar, dan semoga aja kita bisa pulang sama-sama lagi.
Kalau nanti aku gak bisa pulang bareng kamu, aku harap kamu bisa jaga anak kita dengan baik. Aku pergi dulu, Bang. Tangannya pun mulai terlepas dengan genggamanku. Ia mengendap dan masuk dalam rumah menyeramkan itu seorang diri. Di sisi lain Mbok Dariem, aku duduk santai, tepat berada di belakang rumah, menantikan kekayaan yang sebentar lagi aku akan dapatkan. Hingga tiba-tiba, orang yang sudah cukup lama tidak pernah terlihat, kini muncul tiba-tiba dan memohon belas kasihan padaku. Yang tak lain tak bukan, dia adalah kakek tua yang beberapa tahun lalu membantuku dalam masa susah dan memberikan ilmu kekayaan seketika itu padaku. Dariem, tolong aku Dariem. Ada apa? Kamu datang kemari. Tolong aku belum mendapatkan tumbal malam ini. Bisa mati aku kalau aku gagal memberi makan Raja Jin itu sekarang. Tolonglah aku Dariem. Hehehehe. Bodoh, gitu aja tidak bisa. Dasar laki-laki lemah. Terserah kamu mau ngomong apa. Intinya kamu harus menolong aku sekarang juga. Baiklah, mumpung malam ini aku sudah memiliki calon tumbal yang umurnya sudah lumayan dewasa, aku akan berikan satu foto calon tumbal untukmu. Namun umurnya masih terbilang masih bayi. Toh, aku juga gak yakin dengan orang suruhanku ia mampu atau tidak menculik sang bayi itu. Daripada nyawaku harus terancam, jadi aku harus mencari yang pasti aja. Ia adalah teman sekolah dari anakku. Bukankah lebih banyak umurnya maka lebih banyak uangnya? Terserahlah, mau umur berapapun aku akan terima. Untuk keselamatanku pula, aku gak mau mati sia-sia malam ini. Baiklah, ini fotonya. Dia adalah anak dari Ratih dan Rehan. Cepatlah kau pergi ke sana sebelum suruhanku sudah terlebih dahulu menculik bayi itu. Mariana, aku harus cepat sampai di rumah jelek itu. Aku tak ingin membuang-buang waktu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara itu terdengar sangat asing. Yang memang aku taksir itu bukanlah dari suara Rehan dan Ratih. Pintu itu terbuka lebar. Kulihat kedua orang tua Ratih berada di ambang pintu. Bu, Pak, Ratih dan Rehannya ada di rumah. Oh, Nak Mariana, silahkan masuk Nak. Ratih dan Rehan sedang tidak ada di rumah. Mereka ada urusan sedikit. Oh gitu. Saya berniat akan menjenguk anak saya. Selama ini belum sempat kemari karena saya sedang sibuk dengan usaha suami saya. Oh, si Dedek lagi tidur di kamar Nak. Mendengar ucapannya membuat aku kembali sangat bersemangat. Setelah sebelumnya aku sudah terlemas saat mendengar bahwa mereka tak ada di rumah. Namun ternyata pucuk dicinta ulam pun tiba. Malah semakin memudahkan aku untuk membawa bayi ini, karena kedua orang tua bayi itu sedang tidak ada di rumah, pikirku. Ini Bu, ada sedikit buah tangan untuk si dedek bayinya. Terima kasih Nak. Pakai repot-repot bawa buah tangan segala. Gak apa-apa Bu, itu juga kan buat keponakan saya. Namun yang kuberikan ini tak seberapa dengan hasil yang akan aku dapatkan nantinya jika aku berhasil dengan rencana ini, pikirku pula. Mau minum apa Nak? Tanya ibu itu padaku. Teh saja Bu. Sebentar ya, ibu akan memanaskan air dulu. Mungkin agak sedikit lama. Kalau bisa juga gak usah balik lagi Bu, pikirku dalam hati. Namun dalam keadaan ini, aku tak mungkin langsung membawa bayi ini keluar, karena bapaknya Ratih ini sedang memperhatikan gerak-gerikku yang sudah mulai gelisah. Namun tiba-tiba ibu itu kembali lagi dan, Pak, tolong nyalain apinya dong. Susah banget karena kayunya agak sedikit basah. Bapak itu pun langsung berjalan ke belakang. Entah bagaimana sepertinya keadaan sedang berpihak padaku. Celah demi celah langsung saja muncul.
Setelah kedua orang itu pergi ke dapur, aku pun dengan bergegas menggotong bayi itu lari keluar rumah. Namun tiba-tiba, mau bawa kemana cucu saya itu? Suara teriakan dari bapak itu membuatku begitu terkejut. Aku yang menyadari bapak itu yang mulai mengejarku pun langsung berlari sekuat tenaga. Kaki yang alasnya telah tertinggal itu pun begitu sakit kurasakan. Memang jarak aku dan bapak Rati itu cukup jauh, namun aku harus terus berlari untuk menghindarinya. Jika aku gagal maka celakalah aku. Aku masih terus saja berlari dengan sedikit pincang dan nafas yang ngos-ngosan. Hingga tiba-tiba aku pun begitu tersentak saat aku menabrak seorang kakek-kakek tua dengan berpakaian yang serba hitam. Berikan bayi itu padaku. Suara berat dan seraknya dengan berpenampilan yang compang-camping seperti gembel itu pun sontak membuat aku bergidik dan bergetar ketakutan. Aku tak akan memberikan bayi ini padamu. Ini adalah hartaku. Jika kau tak mau memberikan bayi itu padaku, maka kau akan celaka. Suara tawa menyeramkan itu membuat seketika merinding ngeri. Aku tetap saja tak memberikan bayi itu padanya. Namun kakek itu malah mencoba menarik paksa sang bayi dalam gendonganku. Tarik-menarik pun sejenak terjadi dalam perebutan kami. Saking kuat dan kerasnya tarikan dari kakek itu pun membuat bayi dalam pegangan kami menangis dengan kencangnya. Hingga tiba-tiba kulihat bapak Rati itu pun datang. Aku yang saat itu dalam keadaan sangat ketakutan, itu pun langsung melepaskan gendongan sang bayi dari tanganku dan menyodorkannya pada sang kakek. Aku pun berlari dan mencoba untuk kabur dalam situasi ini. Kulihat dua orang tua itu dalam pertikaian di tengah tangisan seorang bayi. Aku yang saat itu kecewa pun bergegas menjauh dari tempat itu. Bisa celaka aku kalau tetap kekeh merebut bayi itu dari tangan dua laki-laki tersebut. Pasti aku tak akan mampu untuk melawan mereka. Kakiku memar di beberapa titik, begitu sakit karena benturan dari batuan jalanan. Aku mengutuk diriku sendiri. Mengapa aku bisa gagal sih menculik bayi itu? Padahal selangkah lagi, aku akan berhasil dan dapat menikmati uang hasil kerja kerasku sendiri. Aku tak akan tinggal diam. Aku harus meminta jaminan ganti rugi pada Dariem untuk biaya pengobatanku ini. Malam itu Yuk Darmi pun keluar dari dalam rumahnya setelah mendengar ada suara keributan dari arah luar, serta teriakan minta tolong dari tetangganya yaitu ibunya Ratih. Samar ia melihat dua orang pria yang sedang memperebutkan seorang bayi yang terlihat sedang kesakitan dan menangis cukup kerasnya. Beberapa tetangga lainnya ikut terkejut dan keluar dari rumah juga untuk melihat apa yang telah terjadi di luar sana. Yuk Darmi yang syok melihat kejadian itu pun lantas gegas berlari menuju rumah Mbok Dariem. Tak lain tak bukan untuk memberitahu pada Rehan apa yang telah terjadi di rumah mereka dan pada anak mereka. Sebelumnya ibunya Rati sudah bercerita pada Yuk Darmi perihal rencana itu. Maka dari itu Yuk Darmi pun mengetahui semuanya. Tak luput juga mengirimkan doa untuk keselamatan keluarga kecil yang begitu sering menolong keluarganya itu. Setelah sampai di sana, mata Yuk Darmi pun liar memandang sekitar halaman rumah Mbok Dariem mencari keberadaan dari Rehan. Kerincing. Suara benda jatuh serta suara teriakan terdengar dari dalam rumah Mbok Dariem, membuat Yuk Darmi pun sedikit bersingkat kaget. Setelah suara itu muncul, Rehan pun segera keluar dari tempat persembunyiannya di semak samping rumah Mbok Dariem tersebut. Ia yang juga merasa terkejut dan khawatir pun berlari ke arah pintu depan rumah dan hendak ingin masuk ke rumah tersebut. Yuk Darmi yang melihat Rehan pun sontak ikut berlari dan menarik dengan kencangnya tubuh Rehan hingga ia meringsut mundur. Shh, jangan berisik nak Rehan. Ini Yuk Darmi. Yuk Darmi pun membungkam mulut Rehan yang sebelumnya hendak berteriak. Ada apa ya Yuk kemari? Saya cuma mau kasih tahu bahwa anakmu di rumah ada yang hendak menculik.
Saya tidak tahu itu siapa. Namun sekarang Bapak serta orang yang ingin membawa anakmu sedang bertengkar dan memperebutkan bayi kalian." Mata Rehan terbelalak, wajahnya nampak pucat. Mungkin sangat begitu terkejut hingga ia terdiam sejenak. "Ayo nak, cepat kita harus selamatkan anak kamu nak, sebelum terlambat." Yudarmi pun lantas menarik lengan Rehan dengan kuat agar ia tak membuang waktu lagi. Mereka pun berlari dengan kencang untuk kembali pulang ke rumah. Di sisi lain, Ratih. Aku segera melepasnya pelukan serta genggaman tangan Bang Rehan. Selain tidak ingin membuang waktu, juga karena aku tak sanggup untuk menatap wajahnya yang terlihat sangat sedih. Jika saja aku memandang wajahnya, maka nyaliku yang sudah kukumpulkan cukup banyak pasti akan ciut dan melemah. Aku tak ingin semua itu terjadi. Sebelum pergi, tak lupa aku meminta doa dari suami tercintaku untuk kelancaran semuanya. Dan semoga saja aku dapat bersama-sama lagi Bang, denganmu dan juga anak kita, pikirku. Aku pun melangkah secara perlahan, dengan sesekali mengendap dan bersembunyi di balik tanaman yang terdapat di halaman rumah Mbok Dariem tersebut. Kulihat seorang anak yang kutaksir baru menginjak usia remaja itu keluar dari dalam rumah Mbok Dariem. Aku lantas bersembunyi kembali di balik tanaman hias rimbun ini. Pintu depan itu sedikit terbuka karena ia tak menutupnya kembali. Maka akan dengan mudah aku menyelinap masuk ke dalam sana, pikirku. Setelah sekitarannya kulihat sunyi, aku pun kembali melangkahkan kakiku dengan berhati-hati agar tak menimbulkan suara. Setelah sampai tepat di depan pintu, aku pun begitu terkejut setengah mati karena semua lampu di rumah itu tiba-tiba padam. Hingga gelap gulita terlihat di dalam, dan begitu pula di halaman tempat aku berdiri saat ini. Suasana yang gelap gulita membuat rumah megah ini begitu sangat mencekam. Suara-suara dari burung gagak yang lalu lalang terbang di atas genteng sontak membuat bulu kuduku meremang. Entah kenapa, aku menjadi semakin ragu untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Karena disusut kayu balik genteng itu, hingga burung hantu berwarna coklat gelap dengan mata besar yang menyala. Melihat pemandangan tersebut membuat aku semakin gemetar ketakutan. Karena kepala burung hantu itu sesekali berputar sambil menatap nanar kehadiranku. Aku pun lantas berdoa dalam hati, serta zikir yang tak henti-henti terus saja aku lakukan. Aku menarik nafas panjang dan mengeluarkannya secara perlahan untuk menenangkan diri kembali. Aku sudah melangkah sejauh ini, tak mungkin lagi aku untuk mundur. Karena jika aku mundur, aku akan kehilangan anak pertamaku itu. Aku harus melanjutkan semuanya sebelum terlambat. Aku kembali melangkahkan kakiku dan naik ke atas teras. Langkahku kembali terhenti saat samar kulihat beberapa obor menerangi beberapa ruangan rumah megah milik Mbok Dariem tersebut. Dilihat dari postur bayangan tubuhnya, itu adalah milik dari anak Mbok Dariem yang sebelumnya mengantarkan temannya keluar dari rumahnya tadi. Setelah bayangan anak itu pergi, aku pun kembali mengendap-endap masuk lewat pintu yang masih saja sedikit terbuka tadi. Aku tak ingin menimbulkan suara dari pintu tersebut, karena pintu itu hanya sedikit yang terbuka, hingga aku pun memiringkan tubuhku untuk masuk ke dalam. Dengan tubuhku yang kurus, maka akan memudahkan aku untuk menyelinap. Dengan mata liar semandang ke segala sudut ruangan tersebut. Ketika kurasa situasi sudah cukup aman, aku pun kembali melangkahkan kakiku untuk lebih dalam dan masuk ke rumah itu. Hingga mataku terfokuskan pada kain gorden berwarna hitam pekat sebagai penutup kamar. Yang tepatnya itu adalah kamar tempat persembahan pesugihan tersebut terletak. Aku berjalan sedikit berjinjit supaya dapat lebih cepat dan tak menimbulkan suara berisik juga. Aku menyingkap kain penutup pintu dan masuk ke dalamnya.
Bau kemenyan langsung saja menusuk bagian indera penciumanku. Kulihat berbagai macam jenis bunga pun ikut bertabur di bagian-bagian sudut ruangan, serta di nampan besar yang ada di tengah ruangan itu. Nampan yang cukup besar itu terdapat begitu banyak sesajen di dalamnya, yang berupa makanan nasi serta lauk pauknya, lengkap dengan keranjang anyaman yang terbuat dari bambu sebagai wadah buah-buahannya. Aku menatap lekat nampan itu. Lalu pasti foto itu ada di dalam nampan itu juga, pikirku. Sesuai dengan arahan yang pernah diberikan oleh Kiai Husin tempo hari. Aku pun menyingkap satu demi satu makanan yang ada. Namun tak kutemukan foto siapapun di situ. Lalu tatapanku pun tertuju pada mangkuk kecil, yang lebih tepatnya itu adalah batok kelapa yang berisi kepulan asap kemenyan, serta beberapa bunga kandil di sisinya itu terdapat benda tipis berbentuk kotak. Nah, pasti itu fotonya, pikirku. Aku pun langsung menyambar foto tersebut dan menatap gambar yang ada di dalamnya. Kok foto ini orang lain sih? Bukannya Kiai Husin bilang foto anakku yang ada di sini dan sebagai calon tumbalnya. Aku tak dapat mencerna pikiranku sendiri. Aku mulai gelisah di sana. Aku coba kembali menyingkap semua sesajen yang ada hingga sedikit berserakan. Namun nihil. Foto bayiku tetap saja tak kutemukan. Hatiku yang masih saja penasaran dan masih saja terus mencari di berbagai sudut ruangan kamar itu, tak kutemukan di mana foto anakku berada. Aku memakan waktu cukup lama di dalam sini dan belum juga membawakan hasil, hingga mataku tertuju pada bagian bubut kecil yang ada di sudut kamar itu. Aku pun gegas mendekati lemari kecil tersebut. Terdapat beberapa laci, dan aku pun langsung membuka satu demi satu laci tersebut. Karena cahaya dalam kamar itu cukup minim sehingga menyulitkan penglihatan Ratih dalam pencarian ini. Dan benar saja, hatiku begitu senang tak karuan ketika aku berhasil menemukan kertas tercetak foto sang bayi yang tak lain adalah anaknya. Ia lantas mengambil 2 lembar foto tersebut, lalu memasukkannya dalam saku, beserta foto anak yang ia dapatkan sebelumnya. Aku harus cepat keluar dari tempat ini. Baru saja melangkahkan kaki keluar dari kamar, aku begitu dikejutkan dengan piring seng yang dilempar tepat di hadapanku. Jantungku berdegup begitu kencang, dengan keringat yang terus saja mengalir. Mataku terbelalak sangat lebar saat kulihat dari ambang pintu belakang terlihat sesosok nenek tua keriput yang sangat menyeramkan. Postur tubuhnya mirip dengan Mbok Dariem, namun ia memiliki wajah yang begitu hancur dengan darah yang mengalir dari ujung-ujung bola matanya. Aku meringsut mundur. Kulirik jam dinding menunjukkan pukul 11.40, tepat hampir tengah malam. Aku yang dilanda ketakutan yang begitu besar pun berbalik badan hendak lari keluar lewat pintu depan yang masih sedikit terbuka tadi. Namun baru saja sampai depan pintu, jantungku pun kembali terpacu 2 kali lebih cepat saat pintu yang terbuka itu tiba-tiba tertutup dengan sangat kerasnya. Aku sekuat tenaga menarik gagang pintu itu agar dapat terbuka. Namun nihil, pintu itu seakan terkunci sangat rapat dari luar. Jantungku terus saja berdetak kencang dalam kesenyapan malam ini, hingga suaranya mampu kudengar. Aku kembali membalikkan tubuhku. Masih saja kulihat sosok nenek yang cukup menyeramkan itu sedang mengintai dan menatapku lekat. Tubuhku gemeteran. Rasa takut ini semakin menjadi-jadi, karena kulihat tangan nenek itu membawa parang di tangan kanannya dan menyosongkannya ke arahku, serta di tangan kirinya memegang obor yang terbuat dari bambu sebagai penerangnya. Sangat jelas terlihat sosok wajah menyeramkan itu berbicara kepadaku. Saat mulutnya terbuka, cairan hitam berbau busuk pun menyeruak dan mampu mengaduk semua isi perutku hingga mual. Suara serak itu pun muncul dari bibir hitamnya tersebut. "Matilah kau di tanganku."
Suara cekikikan yang nenek tua itu keluarkan sontak membuat seluruh tubuhku bergetar merinding. Aku meringsut mundur hingga tubuhku tepat menempel pada pintu depan itu saat sosok menyeramkan tadi coba melangkah perlahan mendekatiku dengan parangnya yang sesekali ia ayunkan ke arahku. Dengan rasa ketakutan yang semakin memuncak, aku pun mencoba memejamkan mata untuk kembali membaca doa sebisaku. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini. Tak tahan aku pun terisak dalam doaku. Aku merasa hidupku kini hanya di ujung tandus. Ya Allah, jika memang inilah jalan hidupku yang Kau ridhoi, aku ikhlas ya Allah. Namun jika Kau tidak meridhoinya, sungguh aku tak ikhlas jika nyawaku akan hilang di tangan orang sesat itu. Dengan air mata yang terus saja mengalir dalam mata yang masih terpejam, aku pun kembali terkejut. Tubuhku seakan tak lagi bertenaga. Aku membuka mata dengan cepat saat udara terasa lewat dengan cepat di pangkal leherku. Mataku terbelalak saat aku menolehkan kepalaku ke arah samping. Sebuah parang yang tadi dipegang oleh sosok nenek yang menyerupai Mbok Dariem itu tepat menancap di samping leherku. Parang itu menancap cukup dalam di pintu kayu jati yang kokoh itu. Aku menelan salivaku sendiri. Jika saja ini menancap di batang leherku, maka tamatlah riwayatku. Aku kembali menangis terseduh saat nenek itu kembali melangkah mendekatiku. Aku tak mampu lagi menahan rasa ketakutanku. Tubuhku rasanya tak lagi memiliki tenaga. Jantungku seketika berhenti sejenak. Rasa takut ini semakin memuncak saat pintu sebagai sandaranku itu terdengar gedoran yang sangat kencang dari arah luar. Tubuhku terkunci. Aku tak dapat lagi berjalan mundur karena sosok nenek itu terus saja mendekat ke arahku dengan obor yang masih menyala di tangannya. Tubuhku masih saja menempel di pintu kayu tersebut. Namun, tiba-tiba tubuhku terpental dengan sangat kuat saat pintu itu ternyata didobrak oleh seorang wanita. Kepalaku begitu nyeri. Darah segar pun mengalir dari ujung kening yang terluka karena benturan lantai. Mataku terasa sedikit buram. Ku coba mengucek mataku kembali untuk memperjelas pandanganku. Mataku terbelalak karena aku jatuh tepat di depan kaki nenek tua menyeramkan tadi. Aku mendongak ke atas. Lantas, cairan hitam yang menetes dari mulutnya tepat mengenai wajahku. Tubuhku seketika meringsut mundur dengan cara mengesot. Tubuhku rasanya sangat berat untuk sekedar berdiri. Tatapan wajah Mbok Dariem yang menyeramkan itu tak lagi menatapku, namun malah menatap sosok wanita yang ada di ambang pintu depan itu. Aku yang juga merasa penasaran dengan sosok wanita itu pun menoleh dengan cepat. Dek, jantung dan darahku begitu kencang berdesir. Udara dingin sontak masuk ke dalam ruangan yang tadinya aku rasa sangat panas. Kak Mariana? Aku berusaha bangkit dan sekuat tenagaku berdiri dan berlari ke arah Kak Mariana. Alhamdulillah, kakak ingin menolongku kan? Aku memeluk tubuhnya dengan sangat kuat, melepaskan rasa ketakutan ini dengan rasa lega, karena ia sangat peduli dan ingin membantuku keluar dari rumah ini. Namun semua prasangkaku salah saat pelukanku dilepas paksa, dan Kak Mariana malah mendorongku ke arah depan dan jatuh di hadapan kakinya. Ia menentengku hingga aku kembali tersungkur di depan pintu itu. Lalu ia menghampiri sosok menyeramkan Mbok Dariem itu dengan wajah yang sangat marah. Nenek gila, gara-gara kamu nyawaku hampir saja dalam bahaya. Rencana menculik anaknya Rati itu gagal karena anak itu direbut oleh kakek tua yang tak aku kenal. Kamu harus mengganti rugi semua kerugianku. Tenaga serta uang pengobatan harus kamu tanggung juga. Suara Kak Mariana terus saja meracau dengan nada keras. Aku gak menyangka ternyata di balik semua ini terdapat Kak Mariana sebagai wayang pembantu dalam lakon yang dimainkan oleh dalang, yaitu Mbok Dariem.
Dengan sisa tenagaku pun mencoba merangkak keluar. Namun suara serak milik Mbok Daryem itu kembali terdengar. Kalian akan mati di tanganku. Aku terus saja merangkak hingga keluar pintu. Namun tiba-tiba Mbok Daryem itu malah melemparkan opor yang berisi minyak tanah itu tepat ke arahku. Namun karena terhalang oleh tubuh Kak Mariana yang sedang berdiri dan ingin menyerang Mbok Daryem itu, malah rambutnya yang tersiram oleh minyak tanah yang tumpah terkena kepalanya. Aku pun terdiam dengan mata yang melotot melihat semua pemandangan mengerikan itu. Kak Mariana terus saja meronta untuk menyelamatkan dirinya. Api besar yang terus saja berkobar di kepalanya membuatku pilu. Suara teriakan minta tolong pun keluar dari bibirnya. Suara tangisannya membuat hatiku semakin teriris dan kembali terisak. Aku mencoba bangkit untuk kembali ke dalam rumah itu dengan niat ingin menolongnya. Namun tiba-tiba suara dentang jam dinding yang ada di dalam rumah megah itu berbunyi sebagai tanda bahwa jam sudah tepat menunjukkan pukul jam 00 tepat tengah malam. Aku yang hendak masuk ke dalam rumah pun seketika terhenti saat pintu rumah itu tiba-tiba tertutup keras dengan sendirinya. Aku kembali jatuh terduduk saat suara dentuman sangat keras muncul dari dalam rumah megah itu. Suara teriakan Mbok Daryem serta Kak Mariana memenuhi gendang telingaku. Aku bangkit dengan cepat dan kembali terjatuh karena tersandung tanaman yang ada di halaman tersebut. Tatapanku masih tertuju pada rumah megah itu yang dengan cepat mengumpulkan asap tebalnya, serta api pun mulai muncul keluar dari lubang-lubang angin. Begitu juga dengan sela pintu juga atapnya yang di atas. Api terus saja melalap rumah beserta isinya itu. Lalu samar ku dengar suara-suara orang berbicara. Lalu, "Ratih!" Aku kenal dengan suara teriakan itu. Itu adalah suara Bang Rehan. Aku menatap ke arah jalan. Kulihat bapak, ibu, Bang Rehan yang sedang menggendong bayi kami serta beberapa warga yang ikut juga di sana. Bang Rehan menangis serta berteriak histeris. Begitu juga dengan ibu, karena melihat rumah itu yang telah habis diselimuti oleh api yang berkobar. Mereka pasti tak melihatku yang masih terduduk diam di semak ini. "Bapak, ibu, Bang Rehan, aku di sini." Bang Rehan sontak melihat ke arah semak tempatku masih terduduk lemah. Mereka pun berlari ke arahku. Bapak memapahku menjauh dari kobaran api tersebut. Lalu Bang Rehan memelukku dengan erat. Tangis kami pecah bersamaan. "Alhamdulillah, kamu selamat sayang." "Kenapa ramai gini, Bang?" "Iya, semua warga ini tadi yang menolong bayi kita yang hendak diculik oleh orang asing. Kini dia telah dibawa oleh pihak yang berwajib." Mendengar kata diculik, aku pun lantas teringat oleh nasib dari Kak Mariana. "Kak Mariana, Bang? Ada apa dengan Kak Mariana, Dek? Kak Mariana ada di dalam rumah itu." "Apa? Kok bisa sih?" "Iya, ternyata dia sekongkol dengan Mbok Daryem untuk menjadikan bayi kita sebagai tumbalnya." Mata Bang Rehan pun terbelalak kaget. Begitu pula dengan warga lainnya. "Jadi bagaimana ini, Nak Rehan? Kita harus cepat memadamkan apinya dan menolong kakak kamu," ucap bapak. "Biarkan saja, Pak. Biar mereka membayar semua perbuatan keji yang mereka lakukan pada keluarga kita." Semua warga hanya menonton dan menyaksikan rumah itu hingga habis terbakar. "Ayo, Dek, kita pulang." Aku pun begitu bersyukur karena bisa kembali pulang bersama orang yang aku kasihi, serta tetangga yang begitu juga peduli dengan keluarga kami. Rasa sakit yang selama ini aku rasakan terbayar lunas. Kini tak ada lagi teror dari Mbok Daryem. Ia hangus terpanggang di dalam rumahnya. Begitu pula dengan Kak Mariana yang juga meninggal secara tragis dan menjadi pengganti tumbal itu
serta Mbok Dariem yang juga menjadi tumbal, karena dia juga ternyata anak pertama. Beberapa tahun pun berlalu. Kini kami sudah membangun rumah yang cukup layak bersama dengan keluarga kecilku, yang kini sudah bertambah 1. Ya, kini aku sudah memiliki 2 anak sepasang, yaitu anak pertama laki-laki dan anak kedua perempuan. Hidup akan lebih bahagia jika dikelilingi oleh orang baik. Portal RMB, cerita yang berjudul Pesugihan Tumbal Janin pun selesai. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya di konten berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.